안녕하세요 여러분, 반가워요. 팡쌤입니다. 자 여러분, kali ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu 집, rumah. Kita mulai ya. Kosakata kita yang pertama adalah tentang 위치와 방향, yang artinya posisi dan arah. 위, 위, atas. 그 고양이가 멍 위에 있어요. Kucing itu ada di atas badannya. 아래, 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 bawah. 그 고양이가 아래에 있어요. Kucing itu ada di bawah. 안, dalam. 그 고양이가 집 안에 있어요. Kucing ada di dalam rumah. 밖, luar. 그 고양이가 집 밖에 있어요. Kucing ada di luar rumah. 옆, samping. 그는 고양이 옆에 있어요. Dia ada di samping kucing. 사이, antara. 고양이가 우리 사이에 있어요. Kucing ada di antara kita. Up, depan. 바비가 고양이 앞에 있어요. kupu-kupu ada di depan kucing. 뒤, belakang. 고양이가 커튼 뒤에 있어요. Kucing ada di belakang gorden. 왼쪽, kiri. 고양이가 그녀의 왼쪽에 있어요. Kucing ada di sebelah kiri wanita itu. 오른쪽, kanan. 고양이가 그녀의 오른쪽에 있어요. Kucing ada di sebelah kanan wanita itu. 건너편, seberang. 고양이가 길 건너편으로 가요. Kucing pergi ke seberang jalan. 툭 바로, lurus. 그 고양이가 똑바로 걸었어요. Kucing itu berjalan lurus. 주택, rumah. 주택. 아파트, apartemen. Kali ini ada 집과 가구. 집과 가구 adalah rumah dan mebel. 안방, kamar tidur utama. 공부방, ruang belajar. 거실, ruang tamu. 부엌, dapur. 화장실, toilet. 현관, pintu masuk. 침대, tempat tidur. 책장, rak buku. 옷장, lemari baju. sofa,
sofa, sofa. 탁자, 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 meja. 식탁, 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 meja makan. 화장대, 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 meja rias. 신발장, 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 rak sepatu. Yang bagian terakhir ini tentang 장소, tempat. 학교, 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 sekolah. 버스 정류장, 버스 정류장, 버스 정류장, halte bus. 지하철역, 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 stasiun kereta bawah tanah atau stasiun subway. 슈퍼마켓, 슈퍼마켓, supermarket, pasar swalayan atau supermarket. 박물관, 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 museum. hotel, 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 hotel. 우체국, 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 kantor pos. 세탁소, 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 laundry atau binatu. 병원, 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 rumah sakit. 경찰서, 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 kantor polisi. 미용실, 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 salon. 공항, 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 bandara. 대사관, 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 kedutaan. Kali ini kita akan membahas mengenai mumbobnya nih, tentang tata bahasanya. Ada tata bahasa ero, ereo, dan partikel to. Untuk yang pertama, kita akan memulai dengan tata bahasa ero. Tata bahasa ini digunakan untuk kita menunjukkan arah suatu tempat. Misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia suka kita bilangnya ke bla bla bla, gitu ya. Tata bahasa ini akan dilekatkan dengan kata benda, seperti contohnya posisi atau letak, kiri, kanan, depan, belakang, gitu ya. Atau misalnya nama tempat, 병원 untuk rumah sakit, 학교 untuk sekolah, 집 untuk rumah, kafe untuk kafe, dan lain-lainnya. Nah, kata benda ini, jika kata benda tersebut tidak memiliki bacim atau diakhiri dengan vokal, maka dia akan ditambahkan ro. Contohnya, pada kata wi yang artinya atas. Kata wi akan ditambahkan dengan ro, sehingga menjadi wiro, yang artinya ke atas. Contoh selanjutnya ada 교실. 교실 yang artinya kelas ya. 교실 ini kan diakhiri dengan bacim riol, gitu ya. Lalu si bacim riol ini seperti biasa ketika ini dia tidak akan dilekatkan dengan ero, tetapi dia akan dilekatkan dengan ro.
Jadi ini pengkhususan ya. Jadi ketika ada bacem real, maka real ini tidak menjadi digabungkan dengan ero, tetapi dia akan digabungkannya langsung dengan ro. Kenapa Sam kok kayak gitu? Karena e-nya ngabur. Gitu. Jadi ada eliminasi e ya. Jadi ada bacem real, maka si bacem real ini akan dilekatkan tidak dengan ero tetapi dengan ro. Sehingga menjadi 교실로. Selanjutnya, kata benda yang memiliki bacim, maka dia akan dilekatkan dengan ero. Contohnya, ada kata wencok. Kata wencok di sini kan diakhiri dengan bacim ya, bacim giok gitu ya. Maka kata wencok ini akan dilekatkan dengan ero. Sehingga menjadi 왼쪽으로, 왼쪽으로. Terus ada lagi nih, contohnya sijang, pasar. Lalu kemudian karena sijang ini kan diakhiri dengan bacim iong gitu ya. Nah, sijang akan dilekatkan dengan ero sehingga menjadi 시장으로 yang artinya ke pasar. Nah, kali ini ada contoh katanya adalah 백화점. 백화점 kalau ditambahkan dengan partikel 으로 ya akan menjadi 백화점으로 atau 백화점로. Gimana? Buat Yorobun yang masih mikir, kalian bisa post videonya kali ini, lalu untuk mengetahui jawabannya kalian tinggal play aja ya. Tapi kalau Yorobun udah tahu jawabannya, tinggal jawab aja. Oke? Kita mulai ya. Jawabannya adalah 백화점으로. Sam, kok 백화점으로? Iya, karena diakhiri dengan bacim miam, maka ada bacim miam, maka si bacim miam itu akan digabungkan dengan bentukannya yang ero, sehingga menjadi 백화점으로. Ke mall. Selanjutnya ada kata 학교. 학교 yang berarti sekolah. Maka digabungkan dengan tata bahasa ero atau lo ya. Jawabannya adalah 하나, 둘, 셋. 학교로. 학교로. Sam, kok 학교로? Iya, karena hakyo tidak diakhiri dengan bacim, tidak diakhiri dengan konsonan, sehingga akan digabungkan dengan ro. Menjadi hakkyoro. Di nomor 3, ada contoh katanya adalah 병원. 병원 yang artinya rumah sakit. Maka akan menjadi 하나, 둘, 셋. 병원으로. 병원으로. Ke rumah sakit. Di nomor 4, ada contoh katanya adalah 약국. 약국 yang artinya apotek. Sehingga akan menjadi 하나, 둘, 셋. 약국으로. 약국으로. Yang artinya ke apotek. Di nomor 5, ada contoh katanya 우체국. 우체국, kantor pos. Sehingga menjadi 하나, 둘, 셋. 우체국으로. 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 Ke kantor pos. Di nomor 6 ada 미용실 yang artinya salon. Sehingga akan menjadi 하나, 둘, 셋. 미용실로. 미용실로. Sam, kok 미용실로 bukannya 미용실 ero? Karena dia memiliki bacem real. Ketika ada bacem real, maka akan digabungkan dengan lo. Sehingga jadinya 명실로. 명실로. Di nomor 7, ada kata 대사관 yang artinya kedutaan. Nah, digabungkan sehingga menjadi
하나, 둘, 셋. 대사관으로, 대사관으로. Pergi ke kedutaan. Jadinya 대사관으로 가요. Atau 대사관으로 가다. Oke? Pada nomor 8 ada 경찰서. 경찰서. 경찰서 artinya adalah kantor polisi. Maka dia akan menjadi 하나, 둘, 셋. 경찰서로. 경찰서로. Selanjutnya, pada nomor 9 ada 시장. Sehingga katanya akan menjadi 하나, 둘, 셋. 시장으로. 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 Selanjutnya di nomor 10 ada 공원. 공원 ini artinya adalah taman. Kalau tadi sijang artinya pasar, kalau gongwon itu artinya adalah taman. Nah, taman kalau digabungkan dengan tata bahasa ini, maka dia akan menjadi bentuknya 하나, 둘, 셋. 공원으로, 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 ke taman. Selanjutnya ada tata bahasa reo atau real reo. Tata bahasa ini kita bisa gunakan ketika kita ngobrol sama orang yang udah deket sama kita nih. Gitu. Nah, tata bahasa ini fungsinya adalah mau bla bla bla, mau bla bla bla. Nah, bla bla blanya itu ngapain gitu ya. Oleh karena itu, tata bahasa ini selalu dipadu-padankan dengan bentukan kata kerja. Di mana kata kerjanya ini ada aturannya nih. Kalau misalnya si kata kerjanya tersebut tidak memiliki bacim, maka kata kerjanya tersebut akan dilekatkan dengan bentukan real reo. Real reo. Sam, kok ada tanda tanya di situ? Iya, karena tata bahasa ini untuk bertanya. Ya, jadinya tata bahasa ini akan selalu berdampingan dengan tanda tanya. Tidak pernah menjadi titik gitu ya. Jadi tata bahasa ini khusus untuk bertanya ya, bukan untuk membuat pernyataan. Untuk bertanya aja gitu ya. Nah, si contohnya tata bahasa ini, kosakatanya misalnya ada kata, contohnya ada kata kata. Seperti biasa, tanya ini kita pegu dulu ya, sehingga menjadi ka. Nah, ka-nya ini karena dia tidak memiliki bacim, maka akan digabungkan dengan real reo. Real reo, jangan lupa tanda ya. Real reo kemudian akan menjadi 갈래요, 갈래요. Jadi dari ka ditambahkan real reo sehingga menjadi 갈래요, 갈래요 yang artinya mau pergi. Selanjutnya ada kata 만들다. Seperti biasa, tanya kita pegu dulu sehingga menjadi 만들, 만들. Nah, di sini spesial nih 여러분. Kenapa? Karena diakhiri dengan bacim real. Ketika dia diakhiri atau ketika bacimnya itu real, maka otomatis dia akan ditambahkan dengan real reo. Tapi yang otomatis di sini adalah tidak akan menjadi mandel reo gitu ya, tidak akan menjadi seperti itu. Tetapi serialnya ini yang diambil hanya satu. Sehingga menjadi mandel reo, bukan menjadi mandel real reo, tetapi akan menjadi mandel reo gitu, oke? Selanjutnya ada lagi ketika kata kerja di sini, dia memiliki bacim. Kemudian, karena memiliki bacim, maka dia akan digabungkan dengan reo. Reo. Sehingga contohnya, misalnya ada kata 먹다, yang artinya makan. 먹다. Seperti biasa, tanya kita pegu dulu. Sehingga tinggal jadinya mok. Nah, mok di sini itu kan diakhiri dengan bacim kiok, ya.
maka akan dilekatkan dengan tata bahasanya adalah 을래요, 을래요. Sehingga menjadi 먹을래요, 먹을래요. Mau makan? 먹을래요? Mau makan? Gitu. Atau misalnya ada kata ikta. Ikta. Seperti biasa, tanya kita pegu dulu. Ikta itu artinya apa sih, Sam? Ikta itu artinya membaca. Nah, kita pegu dulu danya ya, sehingga menjadi ik. Lalu kemudian ik ini akan digabungkan dengan tata bahasanya yaitu 을래요. sehingga menjadi 읽을래요, 읽을래요, 읽을래요. Mau baca? 갈래요, mau pergi? 만들래요, mau membuat sesuatu gitu ya. Atau 먹으래요, mau makan? 읽으래요, mau membaca atau mau baca gitu ya. Oke? Gampang kan? Contoh kata yang pertama, di sini ada kata masida yang artinya minum. Kalau kita gabungkan dengan tata bahasa 을래요 atau 리을래요, maka akan menjadi apa ya? 하나, 둘, 셋. 마실래요? 마실래요? Mau minum? 마실래요? Selanjutnya, pada nomor 2, di nomor 2 ini ada kata manada. Manada yang artinya bertemu. Nah, kira-kira akan menjadi 하나, 둘, 셋. 만날래요? 만날래요? Mau bertemu? 만날래요? Mau bertemu? Selanjutnya, di nomor 3. Di nomor 3 ada kata mokta yang artinya makan. Kira-kira bentukannya akan jadi seperti apa ya? 하나, 둘, 셋. 먹을래요? 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 Yang artinya mau makan? 라면을 먹으래요? Mau makan ramen? 김밥을 먹으래요? Mau makan kimbap? Selanjutnya, di nomor 4 ada kata sada. Sada yang artinya membeli. Sehingga digabungkan dengan tata bahasa ini menjadi 살래요. 살래요? Mau beli? 살래요? Selanjutnya di nomor 5. 어분입니다. 어분 ada katanya, ada danonya itu adalah jada yang artinya tidur. Sehingga menjadi 잘래요? Mau tidur? Selanjutnya, pada nomor 6 ada 보다. 보다. 보다 yang artinya melihat. Atau bisa juga menonton, gitu ya. Nah, ketika digabungkan dengan tata bahasa ini, maka si boda tersebut akan menjadi apa ya? Bentukannya? 하나, 둘, 셋. 볼래요? 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 Mau nonton? Mau lihat? Selanjutnya di nomor 7. Di nomor 7 ada bentukan katanya adalah danida. Nah, kalau digabungkan dengan tata bahasa ini akan menjadi 하나, 둘, 셋. 다닐래요? 다닐래요? 다음에 다닐래요? 다닐래요? Mau balik? Mau pergi? 다닐래요. Selanjutnya di nomor 8 ada 전화하다. 전화하다 yang artinya menelpon. Sehingga menjadi 하나, 둘, 셋. 전화할래요? 전화할래요?
다시 전화할래요? Mau telepon lagi? Selanjutnya, di nomor 9 ada untung hada yang artinya berolahraga. Nah, ketika ada untung hada berolahraga, maka dia akan menjadi bentuk 하나, 둘, 셋. 운동할래요? 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 Mau berolahraga? Selanjutnya, nomor 10 ada 공부하다. 공부하다 akan menjadi 공부할래요? 공부할래요? 같이 공부할래요? Mau belajar bersama? 공부할래요? Mau belajar. Tata bahasa yang ketiga adalah do. Tata bahasa ini memiliki arti juga atau serta. Nah, ini dilekatkan dengan bentukan kata benda. Mau dia ada bacim, mau dia nggak ada bacim, itu sama. Tinggal digabungkan aja dengan tata bahasa do ini. Contohnya, misalnya ada kata cek. Ceknya ini akan langsung digabungkan dengan do. Sehingga menjadi cek do. Digabungkan dengan bentukan predikatnya yaitu sasoyo sehingga menjadi cekto sasoyo yang artinya membeli buku juga. Contohnya lagi ada bulgogi. Bulgogi. Nah, bulgogi ini dia akan digabungkan dengan do sehingga menjadi bulgogido. Nah, kita gabungkan dengan bentuk predikatnya yaitu 먹었어요. Sehingga menjadi bulgogi도 먹었어요. Yang artinya makan bulgogi juga atau makan daging panggang juga. Gitu. Oke? Mudah kan ya, Robun? Kalau tadi sudah ada kata kerja, kali ini kita kembali ke kata benda. Di sini ada 의자 yang artinya kursi dan ceksang yang artinya meja belajar. Lalu ada kata sifatnya adalah ita. Kalau dilekatkan dengan kata partikel si do ini yang artinya juga, maka kira-kira bentuknya akan seperti apa ya? Untuk bagian ita ini kita akan gabungkan dengan tata bahasa aya oyo. Oke? Sehingga ita tidak akan menjadi ita, dia akan menjadi 있어요. Oke? Nah, untuk 의자와 책상, maka bentukannya akan menjadi seperti apa ya? 하나, 둘, 셋. 의자와 책상도 있어요. 의자와 책상도 있어요. Yang artinya, kursi dan meja belajar juga ada. Atau ada juga kursi dan meja belajar. Selanjutnya, di nomor 2 ada 공책과 연필 dan katanya adalah sada. Kira-kira akan menjadi seperti apa ya, Robun? Bentukannya. 하나, 둘, 셋. 공책과 연필도 사요. 공책과 연필도 사요. Yang artinya adalah membeli juga buku tulis dan pensil. Atau buku tulis dan pensil juga beli. Oke, selanjutnya ada 지우개와 차 oppa. Nah, bentukan ini akan menjadi seperti apa ya, Robun? 하나, 둘, 셋. 지우개와 차도 없어요. 지우개와 차도 없어요. Tidak ada juga penghapus dan penggaris.
Atau bisa juga dibilang sebagai penghapus dan penggaris juga tidak ada. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ada mojawa angyong. Mojawa angyong dan katanya adalah 쓰다. Kira-kira bentukan ini akan menjadi seperti apa ya? 하나, 둘, 셋. 모자와 안경도 써요. 모자와 안경도 써요. Yang artinya adalah menggunakan juga topi dan kacamata. Atau topi dan kacamata juga dipakai. Digunakan gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 5. Ada 신문과 우산 가지고 가다. Nah, bentukan ini akan jadi gimana ya, 여러분? 하나, 둘, 셋. 신문과 우산도 가지고 가요. Yang artinya pergi membawa juga koran dan payung. Atau payung dan koran juga dibawa pergi atau juga membawa pergi gitu ya. Oke? Nah, selanjutnya ada bentukan lain nih. Pada nomor 6 ada sagwa sada. Nah, kira-kira kalau ditambahin do, bentukannya akan seperti apa ya? Untuk predikat sada, ini akan sama kita gabungkan dengan tata bahasa ayo ataupun oyo. Oke? Kita mulai ya. Maka untuk bentuk ini akan menjadi 하나, 둘, 셋. 사과로 사요. Yang artinya juga membeli sagwa, buah apel, juga membeli buah apel. Selanjutnya di nomor 7. Di nomor 7 ada hansik. Hansik ini adalah singkatan dari Hanguk Emsik. Hansik 먹다. Hansik 먹다. Kira-kira kalau ditempelin dengan tata bahasa ini, bentukannya akan jadi seperti apa ya, 여러분? 하나, 둘, 셋. 한식도 먹어요. 한식도 먹어요. Juga makan makanan Korea. Selanjutnya, pada nomor 8 ada cek. Dengan predikatnya adalah ikta. Kira-kira bentukannya akan jadi seperti apa ya? 하나, 둘, 셋. 책도 읽어요. 책도 읽어요. 책도 읽어요. Yang artinya membaca juga buku. Selanjutnya, di sini ada sonshige. Sonshige yang artinya jam tangan. Lalu ada predikatnya jago ita. Jago ita yang artinya sedang dipakai, sedang memakai gitu ya. Nah, bentukan ini akan menjadi seperti apa ya, 여러분? 하나, 둘, 셋. 전시계도 자고 있어요. 전시계도 자고 있어요. Yang artinya adalah sedang memakai juga jam tangan. 다음 ada nomor 10 ada 코트. 코트 yang artinya mantel. Lalu digabungkan dengan predikatnya ipta yang artinya memakai. Sehingga bentuknya akan menjadi 하나, 둘, 셋. 코트도 입어요. Yang artinya adalah memakai juga kot, memakai juga mantel. Cah, 여러분, bagaimana? Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, kasih tahu ya. 여러분, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, 여러분 bisa ketik di kolom komentar. Lalu, pada kolom deskripsi ada file PDF yang bisa 여러분 download untuk membantu 여러분 memahami materi kali ini. Sampai jumpa di video bab ke-10 selanjutnya.
Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Yorobun selalu dapat informasi terbaru atau video-video terbaru dari Pangsem. Sugohansai Yorobun, 감사합니다.